Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa keimanan dan keislaman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu ittiba kepada beliau sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar al-lisan ya. Materinya adalah tentang keteladanan Nabi Ishaq alaihi salam ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba anak-anak perhatikan modulnya ya. Perhatikan modulnya, kemudian mendengarkan rakaman. Baik, kita awal dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, keteladanan Nabi Ishaq alaihissalam dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Sod ayat 45-47. Nah, di rumah nanti anak-anak coba dibuka Al-Qurannya, dibaca dan difahami artinya ya tentang keteladanan Nabi Ishaq alaihissalam. Beliau, Nabi Ishaq adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nah, ini yang patut dicontoh oleh kita semua. Nabi Ishaq alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Sarah ya. Kabar kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam ini sangat mengejutkan ya. Mengejutkan bagi siapa? Bagi Nabi Ibrahim dan Sarah. Kenapa kok begitu? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa kabar yang disampaikan itu langsung disampaikan oleh seorang malaikat ya, yang disebut sebagai tamu istimewa yang datang kepada bertamu di rumah Nabi Ibrahim. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat itu yang disebut sebagai tamu istimewa ini mengejutkan keduanya karena dia tidak yakin. Anak-anak, kenapa tidak yakin? Karena beliau ini baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Sarah adalah usianya begitu lanjut, tidak mungkin bisa mempunyai keturunan karena usianya begitu lanjut. Tapi malaikat yang datang pada waktu itu menyampaikan dan meyakinkan kepada Nabi Ibrahim apapun tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat saja bisa. Nah, ini kan yang disebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin yang dilakukan oleh manusia, tetapi kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu bisa saja terjadi. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah perjuangan Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam adalah sejak kecil sebagai pribadi yang sangat rajin, mempunyai keterampilan yang sangat luar biasa. Salah satu keterampilan yang ditekuni adalah memanah. Nah, di sekolah kita ada ekstra memanah ya. Ya, anak-anak mudah-mudahan bisa meneladani ekstra memanah itu. Yang kedua, yang perlu diambil dari Nabi Ishaq alaihissalam adalah bahwa beliau ini seorang yang gigih dalam berdakwah. Dia sejak kecil sudah membantu berdakwah ayahnya yaitu Nabi Ibrahim di Palestina. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Ishaq alaihissalam dalam berdakwahnya. Ya, Nabi Ishaq ini dalam berdakwah dia terkenal dengan keramahannya. Jadi beliau itu ramah, tutur katanya, akhlaknya sehingga banyak orang yang bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Ishaq ini. Yang kedua adalah beliau ini juga termasuk orang yang sangat sabar sehingga dengan kesabaran itulah beliau bisa berdakwah dengan sangat tenang, berdakwah dengan sangat semangat dan tidak kemudian tergopoh-gopoh karena hasil itu anak-anak hasilnya itu pasti akan didapatkan kalau kita bisa melakukan dengan sesuatu. Begitu juga Nabi Ishaq ini melakukan dakwahnya itu dengan penuh kesabaran sehingga apa yang dihasilkan itu bisa begitu maksimal. Akhirnya dengan dakwah yang penuh dengan keramahan dan kesabaran ini banyak kemudian umat itu yang mengikuti dakwah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ishaq. Anak-anak sekalian, ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Ishaq alaihissalam. Yang pertama adalah tentang ilmu tauhid atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang mengajarkan kebaikan. Kita berbuat baik tidak melihat siapa yang akan kita lakukan berbuat baik itu ya. Karena apa? Ibadah kepada Allah itu adalah tidak memandang
kepada sesamanya, karena kita berbuat baik itu tidak memandang status sosialnya, agama apa, tetapi berbuat kebaikan itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yaitu tentang menunaikan zakat. Anak-anak perlu diketahui bahwa kita harus mengeluarkan zakat. Kenapa? Sebagian harta kita ini ada hak orang lain yang harus kita berikan, ya. Itulah yang kemudian dengan kita mengeluarkan zakat, maka harta kita akan terbebas dari hal-hal yang mungkin ada kekhilafan di dalamnya. Dan Allah juga menjelaskan sebagian harta kita ada hak orang lain atau hak orang miskin yang harus kita keluarkan. Yang selanjutnya adalah dengan kita mengeluarkan zakat itu, maka akan membantu saudara-saudara kita yang secara ekonomi kesusahannya. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah pembelajaran yang bisa kita pelajari di pagi hari ini tentang keterangan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz sama mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.